Guys, jadi kita lagi di ya Allah jelek banget. Mana? Lu udah kelar toh? Udah kelar. Kapan? Kapan dolar? Itu Ciki. Ngabisin. Apa sih? Sosial. Mungkin bagi kalian contohnya yang kayak apa ya? Yang gue ngerasa gue nggak bisa nih kalau misalkan di luar ngomong sama orang asing, ada ngerasa kayak gitu nggak? Ada. Nah itu kalau misalkan kita meningkatkan self awareness, nanti kita ujung-ujungnya juga bakalan gue udah tahu nih cara ngomong sama ini, gue udah tahu ngomong sama orang, misalkan ngobrol nanya ke orang jarang contohnya, itu kan cara self awareness juga ya. Lalu yang terakhir itu mengembangkan pola pikir yang lebih positif juga gitu ya. Boleh next dulu. Oh iya. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara ningkatin self awareness kita gitu ya. Yang pertama kita harus refleksi diri dulu. Introspeksi diri juga. Kita harus ngeluangin waktu buat ngerenung. Buat ngerenung apa namanya? Apa sih ini? Oh iya, tentang pengalaman dan emosi. Jurnal pribadi dong. Jurnal pribadi. Oh iya. Oh ini ada di sini. Iya. Lupa ya. Lalu selanjutnya itu ada jurnal pribadi. Jurnal pribadi itu kita menulis pemikiran dan perasaan sehari-hari gitu ya. Atau sih gimana caranya? Oh iya, lalu lanjut. Itu kita juga harus ada feedback dari orang lain. Ya kita harus terima kritikan, kita harus terima masukan, gak boleh baper lah. Gitu loh, gak boleh ini. Pokoknya kalau ada ini kita introspeksi juga kalau misalnya ada kritikan dari orang gitu ya. Lalu ada mindfulness dan meditasi. Nah itu kita juga melatih kesadaran terhadap perasaan dan pikiran. Lalu yang terakhir itu ada tes kepribadian. Kita bisa menggunakan alat kayak MBTI atau DISC untuk memahami karakter diri. Boleh next. Nah ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir itu ada dampak dari self awareness dalam kehidupan. Yuk. Oke, yang pertama itu dalam karir ya. Jadi kalau dalam karir kita membantu memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan minat. Ini tadi siapa namanya? Suka Madrid? Ya, Suka Madrid. Kamu Bisa aja nanti siapa tahu kan gabung Madrid. Mau? Mbappe no kalau mau. Lalu kita juga berdampak pada hubungan kita dengan orang lain di lingkungan, di masyarakat, di keluarga, atau hubungan pacar. Mungkin ada yang punya pacar. Lalu nah itu dia. Lalu selanjutnya itu dalam kesehatan mental. Ini juga berpengaruh pada mental kita gitu ya. Jadi kita yang lebih tegar, lebih kuat. Tadi kan kalau misalkan kita harus kita harus menerima kritikan gitu ya. Harus menerima kritikan. Nah itu nanti kita bisa lebih tegar dalam kalau misalkan dihujat atau diapain gitu ya. Jangan sampai deh. Jalan lanjut. Nah, ini kita ngutip dari Aristoteles juga. Yaitu adalah kesadaran diri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Gitu. Udah ya, selesai ya? Iya. Absen. mau pertanyaan dulu apa ini dulu? Sebelum kita ke QR code, ini berkaitan dengan formulir dan juga absensi. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, nanti kita yang tanya. Jadi yang aktif. Yang nanya ada hadiah khusus. Dan nanya dapat dia ya. Tiket serupa. Nah itu yang ini boncos. Nanya ini juga boleh nanya ini. Kita Dito. Bedanya sama Reza. Itu ada yang nanya tuh, 2. Itu tuh. Coba saya Mengatakan yang ini. Apa juga apa belum? Madrid. Mbappe. Nanya. Bang ngalahin Barca gimana? Gua bikin enggak gitu. Gua juga kecewa. ada masih 12. Enggak, 12 bagi 2 dong nanti. 12 bagi 2 dong. Gak usah dihitung. Satu. Gak usah dihitung. Kalau 2 orang doang. Iya udah. Sabar dong lagi nanti. Apa tuh? Isi kedua, bukan isi kedua. Oh iya. Ada yang lagi? Ntar aja biar kenalan dulu. Ya dulu tabung dulu 3 tabung dulu. Tabung dulu. Angkat tangan lagi dong. Angkat tangan lagi. Tadi mau nanya, Teteh. Teteh. Teteh.
Harus besar. Jadi tadi kan di pemaparan materinya ada dampak dari self awareness di kehidupan kan. Nah saya mau nanya, dampak kalau kita nggak punya self awareness di kehidupan itu kayak gimana? Balas ya langsung. Gue langsung jawab. Kalau dampaknya ya, Kalau nggak punya, kalau itu sama. Jadi self awareness ini sebenarnya sama aja kayak lu insting di kehidupan luar. Insting di kehidupan luar. Jadi apa namanya kalau yang pada dasarnya. Jadi kok walaupun lu introvert juga, itu juga kita harus punya insting di luar atau gimana. Jadi itu merupakan salah satu cara kita survive di dunia luar, apalagi di dunia Jakarta yang sangat kejam, Jakarta keras. Jakarta keras. Jadi kita juga harus punya yang kecil-kecil aja deh. Misalkan lu pergi ke mana nanya orang gitu. Nanya orang itu kan salah satu self awareness juga. Itu sangat penting lah gitu untuk di kehidupan pasti. Ya. Itu. mau bantah apa? Apa tuh? Enggak. Mau bantah? Interupsi saudara. Udah dijawab kan Udah tadi? jawab belum kira-kira? Apa? Kalau kurang bilang aja. Iya nggak apa-apa. Kurang. Mau nambahin mau? Dampak kan dia? Iya, kan Dampak tadi. negatif. Kalau Negatif ya. kalau nggak punya self Kalau nggak awareness. punya, yang ketika itu jadi nggak punya insting. Coba dijawab, mohon jawab ya, Ahdas. Ahdas kan? Jadi dampak dari self awareness kalau misalnya kita nggak punya, self awareness kan kita nggak pernah sama diri sendiri. Kalau misalnya dampaknya nggak punya, berarti nanti entah kita tadi, misalnya kita kelelahannya malah istirahatnya. Misalnya kita lagi tugas nih, ini apa IPA ya? Kok ada ya tugasnya? Dalam. Misalnya kita lagi ngerjain tugas IPA, misalnya tugas IPA, habis itu kita bisa ngelakuinnya 1 jam. Di sini ada yang tahu kenal istilah Pomodoro nggak? Teknik Pomodoro. Pomodoro yang 1 jam istirahat. Pomodoro. Itu jam istirahat, 1 jam belajar, Pertanyaannya 10 menit istirahat. Malah kita istirahatnya misalnya scrolling TikTok misalnya atau WA, ML misalnya. Itu kan nguras energi gitu kan. Nah, saran dari pentingnya self awareness itu kita seharusnya lebih apa ya? Mindful lagi. Kita tadi udah nguras energi kita buat belajar, tugas 1 jam, nguras energi banyak. Tapi kok kuras lagi energi main ML sama ngechat teman tuh banyak energi yang harus dikeluarin gitu kan. Iya. Antara itu misalnya Agnes istirahat yang paling optimalnya itu bisa tidur, disaran itu ngecas energi atau peregangan tubuh. Misalkan tadi kan belajar kayak gini mulu kan punggungnya bungkuk, lo misalnya peregangan untuk punggung lo. Jadi lebih apa ya? Entah itu misalnya lo punya saponas, lo bisa keputusan lo untuk Lebih tahu gitu ya. Iya lebih tahu, lebih baik untuk kehidupan lo. Sama gue mau nambahin lagi, kan kalian ngampus juga ya. Nanti contoh tuh kayak tadi kan gue bilang, kita harus tahu juga apa yang kita mau dalam diri kita sendiri. Ntar kalau misalkan kita nggak dikasih self awareness pas mau masuk kampus, ntar bingung jurusan mana. Ntar gue aduh jurusan mana ya udahlah pasrah aja. Kalau misalkan ininya di contoh, misalkan lu bisa gambar, malah masuknya Coding. Iya, itu mah teman kita. Kalau misalkan jagonya gambar malah tiba-tiba dikasih kayak jaringan-jaringan komputer gitu, itu kan dia ntar gak minat, ntar ujungnya salah jurusan atau segala. Jadi kita harus punya self awareness untuk diri kita sendiri juga. Itu tambahan dari itu. Gimana Agnes? Gimana deh? Kasih ada. Terima kasih. Next. Kita ke yang kedua. Kedua bisa teteh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Perkenalkan, nama saya Stefani. Jadi saya ingin bertanya. Sebenarnya ada 2 sih yang saya terpikirkan. Jadi yang pertama yang tadi yang nunda-nunda. Kan misalkan kita lagi tugas nih.
terus istirahat. Lama-kelamaan kan kasih kita kayak kepencet IG, Ya. kepencet Masuk Teams kan? Zoom ya. Kamu masuk juga masuk aja. Iya. Biar kita nggak nunda-nunda nih, pasti kan tugasnya pasti lama-lama udah malam gitu kan. Udah deadline. Iya, ada deadline. Terus gimana caranya? Terus yang kedua, misalkan kita kepicu sama emosi gitu kan. Misalkan ada temen yang ngeselin terus kepicu emosinya. Itu cara kita kuranginnya gitu gimana? Kurangin apa tuh? Kurangin emosi. Kurangin emosi gitu ya. Iya. Oh, jadi bisa kontrol emosi. Dulu kayak gue dulu. Oke, silakan. Oke, thank you. Namanya siapa tadi? Stefani. Stefani. Udah lihat tadi. Oke. Oke, yang pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan ngecek Instagram misalnya lagi lebih ke fakta dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan adanya data gitu. Salah, Oke. salah. Benar kok. Enggak, benar. Iya. Benar. Ya, thank you. Tepuk tangan dulu buat kasih. Iya. Apa sih? Kaget kok. Kalau nggak ada, kita masuk ke ini. Thank you. Pengisian kartu. Ya kali ya, udah kali ya. Sa. Kita ngobrol santai aja ya. Kira-kira. Ada bawa HP kan? Ada Pak Ero. Ada nih. Bisa lah. Di scan dulu ya. Bisa lah, aman nggak? Feedback. Ya, kenapa? Boleh. Open kok. Kita IG kan ya? Wih, Kita IG. Kalau saya Devanya. Devanya. Mau nanya Kak, ciri-ciri orang yang punya self awareness yang tinggi itu kayak gimana? Terus cara kontrol diri sendiri supaya lebih jadi orang yang lebih apa ya? Lebih Well. ya aware lagi gimana? Kalau Oke. enggak yang udah bisa kirim ke grup kelas aja tuh. Iya maksudnya yang scan ini. Oke, makasih Jevanya atas pertanyaannya. Jevanya atau Jevanya? Zep aja Zep. Zevanya. Ya sekarang. Oh iya. Tadi yang pertama ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang udah self aware, kita udah peka sama diri sendiri. Kayak misalkan contoh kalian nugas sampai kalian nugas nih dari jam 7 sampai jam 9. Nah itu kalian udah tahu batasnya. Oh gue jam 10 udah capek. Gue jam 10 udah capek berarti gue harus jam 10. Ya itu untuk internalnya. Terus contoh dari internal lainnya kayak misalkan contoh itu kita kasih contoh yang di pendidikan ya. Contohnya kita tahu untuk kalian nanti di kuliah kalian mau masuk mana gitu ya. Itu kalian mau masuk teknik kimia atau apa yang berurusan dengan kimia. Nah itu kan itu merupakan salah satu self awareness juga ya. Kita peka terhadap diri sendiri juga. Nah untuk mungkin kalau di eksternal ya contohnya ya tadi tuh kata gue yang tadi Stefani itu kita bisa ngingetin orang sama kata Brian yang tadi ditanya Brian. Kita bisa ngingetin, kita bisa dengan mudah ngingetin orang dengan lu bacot banget sih gitu contohnya gitu ya. Lu bacot banget gitu atau misalkan Stay. Gue nggak tahu. Kata Kasinia bikin plan. Bikin plan. Kamu Cara kontrol self awareness. ya tadi Oh, ini pas Gibran juga. Pas Gibran juga. Basket. Lebih